bawah sadar kita bisa membuat skenario ulang. Kita bisa membuat kejadiannya kembali muncul. Jadi dalam konsep hipnosis ini disebut dengan istilah regresi. Regresi. Ulangi istilah saya. Regresi. Regresi itu artinya kita membuat simulasi ulang, tapi suatu kejadian yang di masa lalu seolah-olah muncul lagi saat ini. Jadi kalau misalnya contoh, dia fobia kecoa, tadi kita bicara kecoa ya. Kita bisa katakan, oke, saya minta Anda munculkan saat kejadian pertama kali Anda mengalami ketakutan yang sangat tinggi terhadap kecoa. 1, 2, 3, stop. Langsung mundur ya. Zup. Ada kejadian apa? Anda umurnya berapa? Kalau misalnya dikatakan umurnya 5 tahun, maka kita gunakan bahasa anak-anak. Karena ada orang mengalami, kalau dari regresi, dia mengalami yang namanya ketika setiap seseorang mengalami regresi, dia bisa mengalami yang namanya revivifikasi. Ulangi istilah saya, revivifikasi. Revivifikasi itu dari kata revival, dia hidup kembali. Jadi artinya ketika kita minta dia diregresi ke umur 10 tahun pada saat kejadian itu terjadi, disikap dia, cara ngomong dia seperti anak 10 tahun. Terkadang nama dia bisa beda. Misalnya saya pernah terapi orang namanya Adam Iqbal. Gedenya panggilannya Adam, apa kecilnya dia panggilannya Iqbal. Udah gitu ngomongnya kan lucu nih. Ya kalau Iqbal mah kayak gini. Tapi kan kalau udah tua kan gak mungkin gitu ngomongnya. Jadi waktu kecil ya cara ngomongnya kayak anak-anak, itu namanya revivifikasi. Dia revival, bahkan cara berpikirnya, cara bicaranya itu seperti anak berumur pada saat kejadian. Itu namanya revival. Lalu ada yang kedua. Ulangi istilah saya, hypermnesia. Ini adalah suatu kondisi di mana seseorang ingat, oh iya dulu kejadiannya 10 tahun Pak, ada kecoa jatuh dari atas lemari, nempel di muka saya tuh takut banget loh Pak. Jadi hipermnesia dia tetap saat ini, tapi ingatannya seolah jadi ingat. Pernah nggak Anda mengalami tiba-tiba, oh iya, aku jadi ingat dulu waktu kelas 3 SD saya pernah mengalami peristiwa-peristiwa seperti ini. Jadi Anda seolah tiba-tiba ingat aja suatu peristiwa terjadi di masa lalu yang sangat panjang, jangka waktu yang lama sekali. Pernah mengalami? Itu namanya hipermnesia. Tapi cara berpikir, cara bicaranya tetap seperti orang dewasa saat ini. Oke? Nah, seorang bisa mengalami revivifikasi atau hipermnesia tergantung orangnya. Ada orangnya kalau TST banget, dia bisa mengalami revival. Kalau TSM dan TSR cenderung revivifikasi. Oke? Nah, kalau sudah mengalami seperti ini, kita sudah regresi ke umur 10 tahun, apa yang kita lakukan? Kita lakukan adalah, ini kan bicara tentang konsep lagi yang disebut dengan, ini adalah realitinya, benar nggak? Kan ini adalah reality yang terjadi di 10 tahun, benar nggak? Apa yang harus kita lakukan? Ya sama aja, kita lakukan reframing. Ya? Yang masih ingat reframing apa? Memaknai ulang kejadiannya. Lalu ditambahin evaluasi. Apa yang akan Anda lakukan seterusnya kalau misalnya ketemu kecoa kan gitu. Nah, tujuannya apa? Memaknai ulang agar intensitas emosinya tidak terlalu tinggi, kita turunkan. Misalnya gini, kita bilang, oh kecoa itu kan makhluk hidup. Sebenarnya kalau kita saling menginjak, siapa yang mati loh, kecoa sama manusia. Kalau kita nginjak kecoa, kecoanya pasti mati. Tapi kalau kecoa menginjak kita belum mati loh. Jadi sebenarnya yang lebih lemah siapa? Lebih kuat siapa? Masa yang lebih kuat, misalnya kalau dibilang lebih kuat kita dong. Masa yang lebih kuat takut sama yang lebih lemah? Harusnya yang lebih kuat kan lebih kasihan sama yang lemah. Masa ada takut sama yang lebih lemah? Iya ya, benar juga ya. Ngapain gua takut sama yang lebih lemah ya? Nah, itu namanya contoh memaknai ulang.
Jadi ketika itu dimaknai ulang, emosinya bisa turun. Atau termasuk ada juga itu yang paling simpel tuh emosinya. Untuk menurunkan emosi. Oke, sekarang munculkan kecoa, udah diregresi. Rasa takutnya kan tinggi sekali. Anggap saja levelnya 8 atau 9 dari skala 1 sampai 10. Tinggal kita sugestikan aja, oke sekarang turunkan tingkat intensitas emosinya, turun aja ke level 6, bisa? Oke, turunkan lagi ketakutannya ke level 5, 4, 3, 2, sampai 1. Kalau 1, intensitas emosi sudah turun, maka kejadiannya kan sudah hilang. Sudah bukan kejadian traumatik lagi.